Catatan sejarah The President Center bahwa untuk mewujudkan sosok pemimpin sebagai negarawan menurut Ketua Presidium The President Center, Edi Herwani Didit Maswara, pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2006 menyatakan diperlukan pembekalan, pelatihan, dan edukasi tentang berbagai kompetensi kepemimpinan. Pemikiran senada juga dilontarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada forum refleksi 1 abad kebangkitan nasional tahun 2008. Bahwa calon-calon patriot bangsa yang akan menjadi pemimpin nasional harus melalui penempaan jenjang pendidikan dan pelatihan. Dikutip dari Men's Obsession edisi khusus Februari 2013. The President Center sejak tahun 2010 hingga sekarang telah menyelenggarakan leadership training kepada para wakil rakyat di daerah dan para kandidat pemimpin rakyat dari kalangan non-partai. Kembali bersama saya, Gatot Suryo, kita di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga pusat independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Kali ini mengangkat tema Because We Are People of Faith, atau karena kita orang beriman. Dan sudah hadir tamu narasumber bersama saya, Dr. Hengki Tompo. Selamat datang, Mas Hengki. Apa kabar? Halo, selamat datang. Kabar baik. Sehat-sehat ya? Gatot. Alhamdulillah, puji syukur. Baik. Pemirsa, apa dan siapa Dr. Hengki Tompo? Kita saksikan tayangan profil singkat berikut ini. Mas Hengki, langsung kita ke segmen yang pertama ya. Anda sepakat ya dengan tema perbincangan hari ini, Because We Are People of Faith. Karena kita orang beriman. Ini sebenarnya hanya kiasan saja ya. Karena kita orang beriman, maka Mas Hengki sukses. Karena kita orang beriman, kita rukun, kita kompak, kita bersatu, kita bersama membangun negeri. Gimana Mas Hengki? Ya, saya kira itu sudah saatnya tidak hanya menjadi slogan ya sebagai jati diri atau DNA bangsa Indonesia, selayaknya seperti itu gitu. Dasar negara kita, Pancasila, Founding Father mengangkat itu sebagai sebuah eksternalisasi dari itu budaya bangsa kita. Mana sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, cinta pada hal yang vertikal yang kau saperima, kemudian kemanusiaan itu mencintai sesama, hidup hukum, sila ketiga, keempat memiliki hikmat dalam memutuskan segala sesuatu, ya berlaku adil kepada sesama. Itu kan dasar negara kita yang harus menjadi jati diri aturan dalam melakukan segala sesuatu ya. Saya kira itu semua agama harus ke situ arahnya. Baik. Tidak hanya larut kepada ritual saja. Oke, baik Mas Hengki, kita memulai dari The President Center. Jadi TPC atau singkatan The President Center adalah TPC. Diskusi tentang etika pemimpin dalam kompetisi politik, pengamat politik Profesor Siti Zuhro, kemudian pakar hukum tata negara UI Dr. Margarito Kamis, dan Direktur Eksekutif The President Center
Edi Herwani Didit Mahasuara, dikutip dari media Obsession News 26 Juni 2014 ya, Profesor Siti Zuhro mendukung adanya lembaga apapun bentuknya seperti The President Center. Nah, minggu lalu pada acara Presiden Talk, Dr. Insinyur Haji Joko Ujianto MM juga menyatakan perlu adanya sekolah calon pemimpin atau wadah seperti The President Center ini untuk menggembleng, menggodok calon pemimpin agar berkualitas, kapabel, dan berintegritas. Bagaimana menurut Dr. Hengki Tompo? Ya, kalau saya kira ya, bagi pribadi saya sangat mengapresiasi ya, saya mendukung. Kenapa? Itu salah satu ciri masyarakat demokratis tuh, demokrasi itu, civil society harus hidup. Nah, civil society itu seperti ini, dari masyarakat melahirkan sebuah terobosan-terobosan. Kalau dulu kan di era Orde Baru itu semua serba datang dari state atau negara, jalurnya semua birokrasi, ada pelatihan yang dilakukan oleh negara, Barkotranas dan lain-lain itu. Tapi kalau masyarakat demokratis harus ada keseimbangan, namanya itu state, market, dan civil society. Masyarakatnya harus berdaya, harus bottom up gitu loh, tidak top down gitu. Jadi ide lahir dari bawah supaya itu tokoh-tokoh mutiara-mutiara bangsa itu tidak hanya diseleksi atau diadakan oleh parpol maupun birokrasi, tapi bisa dari masyarakat yang real gitu, kelompok, komunitas. Jadi lokal genius itu muncul. Ya mungkin mereka punya potensi yang luar biasa. Independen ya. Iya, luar biasa, dan itu akan muncul ke permukaan tanpa dipagari oleh birokrasi tertentu, baik partai politik, birokrat, yang mereka muncul dari Madura, dari Sangir, dari Gorontalo, gitu kira-kira. Baik, saya garis bawahi adalah Anda bilang top down, bottom up ya, dari atas ke bawah. Kalau The President Center ini adalah dari bawah ke atas ya. Civil society. Lahir tokoh-tokoh independen atau calon-calon pemimpin independen. Baik, Mas Hengki, kita bicara ini masih sekitar kepemimpinan ya. Kita mundur di era perjuangan ya, perjuangan kemerdekaan sebelum 45. Dalam episode perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, Mas Hengki, baik perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi, para ulama dan tokoh lintas agama, untuk semua agama ya, meski memiliki peran dan andil yang besar, seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Muhammad Hatta, Muhammad Amin, Kiai Haji Salim, Cut Nyak-Din, Al-Habib Hussein Mutahar atau Aha Mutahar yang menciptakan Hari Merdeka ya, kemudian Yos Sudarso, Urip Sumoharjo, TB Simatupang, Samratulangi, Mr. Supomo, Agustinus Adi Sucipto, Oi Cheng Chui, Oi Chong Hao, dan lain-lain. Pesan, peran, serta andil besar apa para pemimpin dan para tokoh agama tersebut, Mas Hengki? Ya, sangat besar andilnya. Dengan ada andil mereka, kita bisa seperti ini sekarang, menikmati alam yang bebas ya. Mereka itu sudah mengesampingkan urusan pribadinya untuk memikirkan masa depan anak cucunya yang bernama warga negara Indonesia ini di masa depan yang sekarang ini. Mereka itu punya kepentingan yang sama, tidak punya kepentingan yang pragmatis seperti sekarang. Jadi kepentingan mereka sama semua, harus merdeka karena punya kesamaan rasa mengalami caranya dijajah itu kayak apa rasanya itu. Mereka mengalami. Jadi memang nah mereka punya tuntutan yang sama. Lepaslah dari jajahan dan membuat tatanan negara yang harus diisi oleh generasi penerusnya. Mereka nggak mementingkan pribadi dan mereka tuh bisa berbesar hati, berkompromi, bermufakat gitu loh. Tidak egosentris gitu loh. Padahal itu latar belakang macam-macam. Contohnya Pancasila itu bisa seperti sekarang akibat kebesaran jiwa para founding father, khususnya tokoh agama Islam. Biasa.
Jadi lintas agama ya, tidak semua. lagi lintas bidang, bukan hanya lintas agama salah satu lah, lintas suku, lintas bidang gitu loh. Lintas suku, lintas bidang. Mereka sama, kepentingannya sama. Hanya satu kata aja, merdeka, ya sama, merdeka. Bukannya saya proyek ini, saya proyek itu, bukan begitu. Supaya saya punya villa, dia nggak ada seperti itu mereka. Nggak kepikir, yang penting merdeka ya. Nggak, beli sepatu aja nggak kepikir kok. Padahal kalau dia mau bisa. Masih sendiri-sendiri itu. Kalau zaman sebelum Sumpah Pemuda, ada yang Ambon, kayak Mas Egi, yang mana ini? Saya yang Java. Selebes. Ada. Nah, yang bersatu menjadi yang Indonesia ya. Kita Indonesia sekarang. Jadi tidak ada yang baik, Mas Egi. Masih sekitar kepemimpinan ya dan regenerasi, Mas Egi. Beberapa narasumber Presiden Talk yang lalu, antara lain Insinyur Alfiantono dan Dr. Joko Ujianto beberapa waktu lalu berpandangan sama, ya ini menciptakan pemimpin generasi yang pintar, pandai, itu tidaklah sulit. Akan tetapi menjaring generasi pemimpin yang jujur dan berkarakter kuat, itu tantangannya. Bagaimana menurut pandangan Anda, Mas Egi? Ya itu tadi masih ada hubungan dengan karakter building tadi ya. Jadi konsep negara itu yang penting itu warganya itu memiliki karakter building yang kuat ya. Kenapa negara Jerman, negara Amerika, Jepang, China itu mereka bisa menjadi negara ya super ya, bangun segala, karena mereka memiliki karakter building itu. Kelihatan mereka tuh sekuler, modernis, tapi nasionalis juga gitu, sangat nasionalis. Nah, kita kadang-kadang gampang terpengaruh gitu loh dengan segala macam budaya baru, kita melupakan jati diri. Nah, karakter building ini dimiliki oleh para founding father. Mereka tidak hanya pinter, tapi memiliki karakter yang kuat. Contohnya gini lah, saya kembali ke yang tokoh-tokoh yang disinggung tadi ya sebelumnya. Seperti Muhammad Hatta itu. Muhammad Hatta kan orang ekonom yang wahid lah dia. Dia itu ikut perundingan demi perundingan dengan negara-negara lain ya dalam rangka merintis kemerdekaan Indonesia ya. Banyak sekali kalau dia mau kompromi itu, dia bisa menjadi orang kaya 7 keturunan, nggak habis-habis hartanya, bisa gitu loh, Muhammad Hatta. Tapi kenyataannya Muhammad Hatta itu cita-cita pingin punya sepatu Beli, sampai meninggal nggak kesampaian cita-citanya. Pingin punya sepatu Beli kan ya sepatu yang mahal berkelas pada zamannya. Jadi dia tidak menghalalkan segala cara untuk hal-hal kecil gitu. Coba kalau dia berkompromi dengan multinasional ya, dengan diteken kontrak gitu kan, hasil bumi silakan dikelola, kami ini proklamator, ya dia sudah mungkin jadi orang terkaya di dunia, bisa kali ya. Tapi tidak dilakukan, itu namanya karakter building. Dan rata-rata para founding father begitu semua. Bahkan Hatta pernah berkata, ya sudahlah, kalau generasi Indonesia belum mampu menggali sendiri dengan teknologi dan pengetahuannya tambang-tambang ini, biarlah itu dalam bumi terus. Sampai nanti anak cucuku mampu mengolah dan menggali dengan teknologi dan pengetahuan mereka itu. Baru. Jadi kita belum bisa apa-apa, sudah dikasih ke asing semua ya enggak begitu. Ya itulah kebesaran jiwa para founding father, karakter building itu yang pertanyaan Anda tadi. Oke. Mas Egi, kita coba lihat siapa saja yang ada di layar live chat ya. Buat pemirsa yang di rumah, kalau mau bertanya silakan, kita akan coba sampaikan ke Dr. Hengki Tompo, barangkali nanti akan dijawab. Tapi sampai ini belum ada. Alright. Saya cek dulu ya. Baik, acara ini diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, didukung oleh TV Desa, Lembaga Musik Indonesia, LMI, Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Kreatif,
KMN Kamar Musik Nusantara, Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, Jendela Ide Indonesia, Koperasi Cipta Asa Sejahtera. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sebelum masuk ke segmen berikut, kita saksikan tayangan satu ini.